Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifi Nuryansyah dari kelas Teori Komunikasi H dengan NIM 21104111107 ingin menjelaskan sebuah teori komunikasi publik, yaitu teori dramatisme. Sekilas tentang teori dramatisme ini mencoba memahami perilaku dan juga kehidupan manusia sebagai sebuah drama, di mana bahasa merupakan sebuah strategi ketika berhadapan dengan situasi atau keadaan tertentu. Teori dramatisme ini sebenarnya ingin mengungkap motif di balik cara berkomunikasi seseorang gitu. Mengapa seseorang bisa melakukan tindakan tersebut. Tokoh dari teori dramatisme ini adalah Kenneth Duvalbourg yang lahir di Amerika pada 1987. Ia merupakan kritikus sastra Amerika. Ia pernah mengkritik beberapa referensi filosofi komunikasi, sosiologi, ekonomi, teologi, linguistik, dan juga linguistik. Menurutnya, teori dramatisme ini adalah metode untuk memahami fungsi sosial dari bahasa dan juga drama sebagai pentas simbolik kata dan juga kehidupan sosial. Tujuannya untuk menjawab pertanyaan empiris tentang bagaimana seseorang menjelaskan tindakan mereka gitu, dan untuk menemukan motivasi atau tujuan sebenarnya mengapa seseorang melakukan sebuah tindakan dalam aktivitas kehidupannya gitu. Teori ini berlatar belakang mencoba memahami tindakan manusia sebagai sebuah drama, seperti memiliki aspek teatrikal. Kehidupan juga membutuhkan seorang aktor, manusia sebagai aktor gitu, yang melakukan adegan, aksi, dan juga manusia memiliki sebuah tujuan. Semua itu ada karena ingin mengungkap motivasi atau tujuan dari manusia tersebut gitu. Mengapa manusia melakukan tindakan A, B, C, itu teori dramatisme ingin mengetahui mengapa alasannya gitu. Teori dramatisme memiliki 3 asumsi. Yang pertama adalah manusia adalah hewan yang menggunakan simbol-simbol. Yang kedua adalah bahasa dan simbol-simbol membentuk sistem yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Yang ketiga adalah manusia pembuat pilihan-pilihan. Dalam teori dramatisme ini juga melihat dramatisme sebagai retorika baru gitu. Retorika, retorika baru ini identik dengan identifikasi dan juga melibatkan faktor ketidaksadaran pada kemasannya. Jadi kebanyakan dramatisme ini dibuat untuk mempersuasi orang lain gitu, dengan cara mengemas pesan agar komunikan tidak sadar akan tujuan utama dari komunikator gitu. Terus Burke juga percaya bahwa rasa bersalah adalah motif yang tinggi untuk pembicara. Karena dramatisme ini menyarankan bagi para pembicara publik untuk mencapai sebuah kesuksesan, mereka harus memperlihatkan rasa bersalahnya di depan audiens, agar audiens ini menjadi iba, menjadi memperhatikan sang pembicara karena ia sedang menunjukkan rasa bersalahnya. Dalam teori dramatisme ini, fokus juga pada identifikasi. Identifikasi adalah ketika terdapat dua individu nih, yang memiliki ketumpang tindihan pada isi tujuan atau isi pesan yang disampaikan masing-masing. Isi materi merupakan sifat umum dari suatu hal. Dapat mendeskripsikan seseorang dari karakteristiknya. Yang ketiga adalah proses perasaan bersalah dan penebusan. Yang seperti tadi saya bilang, rasa bersalah ini memiliki motivasi yang tinggi untuk seorang pembicara komunikasi publik. Karena proses rasa bersalah ini diikuti oleh sistem atau hierarki negatif yang mengorbankan atau mengkambing hitamkan dan juga
melalui proses penebusan kesalahan itu. Yang keempat adalah pentat. Pentat ini merupakan metode pengaplikasian dari teori dramatisme yang terdiri dari aksi, adegan, agen, agensi, tujuan, dan juga sikap. Untuk menjelaskan pentat ini, saya memiliki contoh kasus yang akan dianalisis oleh analisis pentat. Contoh kasusnya yaitu strategi dari Yonglex tentang personal brandingnya melalui pembentukan image negatif dan pengelolaan haters. Jadi Yonglex ini memulai karirnya sebagai seorang penyanyi rap, namun seiring berjalannya waktu, ia dikenal sebagai sosok yang erat dengan kontroversi dan sering berurusan dengan haters. Tetapi image negatif yang ada pada dirinya ini ternyata merupakan strategi dari personal brandingnya. Tindakan yang ia lakukan merupakan sebuah settingan agar mendapat exposure perhatian lebih dari masyarakat. Kontroversi yang Yonglek ciptakan ini seolah menjadi retorika yang mempengaruhi cara berpikir terhadap suatu wacana yang diinginkan oleh Yonglek itu sendiri gitu. Nah, tujuan dari Yonglek melakukan hal tersebut adalah untuk uh, popularitas. Untuk itu dia menggunakan berbagai media untuk uh, menjalankan personal brandingnya. Ini dia ada analisis dari kontroversi personal branding yang dimiliki Yonglex. Yang pertama adalah agen. Agen ini adalah orang yang melakukan aksi, yaitu Yonglex itu sendiri sebagai pemain atau karakter dari keseluruhan cerita. Yang kedua adalah agensi. Agensi ini adalah peralatan yang digunakan untuk membentuk aksi gitu. Uh, Istilahnya pelaku eksternal atau pemeran pembantu dalam mencapai tujuan Yonglex untuk populer, yaitu influencer seperti Awkarin dan juga girl group dari Korea yaitu Blackpink, karena waktu itu dia pernah uh, ngeprank bahwa dia uh, ditonjokin sama fans dari Blackpink gitu sampai memar-memar. Yang ketiga adalah adegan. Adegan ini adalah konteks yang melingkupi aksi gitu. Keseluruhan tempat atau momen dari strategi personal branding Yonglex. Yang keempat ada aksi. Aksi ini adalah hal yang udah dilakukan oleh seseorang gitu. Merujuk pada tindakan Yonglex untuk mencapai tujuan yaitu popularitas. Tindakan ini yang mempengaruhi image negatif dan juga cercaan haters. Aksi dia itu ada banyak, mulai dari tadi yang pura ngeprank di aniaya oleh fans K-pop gitu. Terus juga ada sikap. Sikap ini adalah cara di mana agen cenderung memposisikan dirinya kepada orang lain. Jadi sikap ini sangat berhubungan dengan agen. Dalam hal ini Yonglex ingin terlihat sebagai karakter yang sering melakukan hal kontroversial gitu. Ia pengen dikenal sebagai Yonglex yang kontroversial. Tujuan. Tujuan yang dimiliki agen ketika melakukan aksi. Nah, tujuan Yonglek ini jelas adalah popularitas gitu. Yonglek seringkali mengeluarkan statement bahwa dirinya ingin kaya. Jika dilihat menurut uh, perhitungan dunia hiburan zaman sekarang, statement Yonglek ini merujuk pada bagaimana dirinya ingin mencapai sebuah popularitas gitu. Kesimpulan dari strategi branding Yonglex ini adalah dramatisme mampu melihat teks atau isi pesan dan juga tindakan yang dilakukan oleh public figure dalam dunia hiburan. Yang kedua adalah rasio dramatik kasus ini antara titik pentat yang satu dengan yang lainnya berbanding relatif gitu.
Efek interaksi tiap elemen membentuk drama, dan interaksinya dapat menjadi salah satu kriteria untuk menentukan sebuah nilai kritik komunikasi publik atau retorika. Cara sadar atau tidak, masyarakat dibuat berinteraksi dengan setiap aksi yang dilakukan oleh Yonglex, sehingga dengan hal itu ia dapat mencapai popularitasnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.